Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kartika Nuramada, Eskom MMSI dari Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Dengan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2024. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah yang diambil. Cakupan video pembelajaran ini diantaranya ialah mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 dengan SKS yaitu 3 SKS kode mata kuliah IT 011303 mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 yang berada di semester 2 yang bersifat mata kuliah wajib. Mata kuliah ini mengenalkan tentang konsep dasar bahasa pemrograman Visual Basic, interface desain form dengan beberapa toolbox pada Visual Basic, proyek dasar kode, variabel, struktur kontrol, dialog box, menu, dan database pada Visual Basic. Tujuan mata kuliah ini yaitu dapat membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam membuat aplikasi dengan menggunakan Visual Basic. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK Algoritma dan Pemrograman 2 yaitu 1. Memahami konsep teoritis algoritma dan pemrograman secara mendalam, 2. Memahami metode dan prinsip teknik pemrograman, 3. Mengedit cara program menggunakan bahasa Visual Basic, 4. Mampu membuat program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Sub CPMK dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. 1. Mampu menjabarkan konsep dasar bahasa pemrograman Visual Basic. 2. Mampu menjabarkan interface dalam Visual Basic dan dapat mendesain form dengan beberapa toolbox Visual Basic. 3. Mampu menjabarkan dan memahami proyek-proyek dan dasar-dasar kode Visual Basic, memahami variabel, konstanta, tipe data, dan operator. 4. Mampu menjabarkan struktur kontrol. 5. Menjabarkan dialog box, pembuatan menu menggunakan Visual Basic, dan pengguna database dalam Visual Basic. 6. Mampu menjabarkan mengolah file dan memahami integrasi Visual Basic dengan Microsoft Office. 7. Mampu menjabarkan cara pembuatan aplikasi basis data dalam Visual Basic dan pembuatan aplikasi sederhana dengan menggunakan Visual Basic. Sistem pembelajaran mata kuliah yang diampu oleh dosen pengampu berjumlah 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan tatap muka, 5 pertemuan dari via Google Meet atau Zoom Meeting, 2 pertemuan menggunakan virtual class, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran mata kuliah ini yang pertama ialah ceramah, di mana saya akan memaparkan materi-materi yang akan diberikan menggunakan proyektor atau menggunakan papan tulis yang ada di kelas. Kedua yaitu diskusi, di mana diskusi yang terjadi adalah diskusi dua arah, mahasiswa dengan mahasiswa dan dosen dengan mahasiswa. Selain itu, saya memberikan tugas kepada mahasiswa, di mana selama perkuliahan saya memberikan tugas kepada mahasiswa, baik individu maupun berkelompok. Sistem penilaian mata kuliah ini dilihat dari 4 komponen penilaian, yaitu 1. Kuis 10%, 2. Tugas 10%, 3. UTS 30%, 4. Ujian utama 50%. Baik, hari ini kita akan belajar tentang struktur kontrol Visual Basic. Sebelum masuk materi struktur kontrol, saya akan mereview terlebih dahulu ya, mereview perkuliahan dari minggu pertama sampai minggu ke-5 kemarin. Apa aja sih yang sudah kita pelajari ya? Yang pertama, di pertama kita sudah mempelajari perkembangan Visual Basic, terus minggu kedua itu mengenal interface, terus bagaimana sih mendesain di Visual Basic, apa saja objek-objek yang nanti akan digunakan ya di dalam mendesain, dan kita bisa pilih di toolbox yang ada di Visual Basic. Terus pertemuan 3, 4, 5 itu ada pembahasan tentang prosedur, function, terus variabel, jenis-jenis tipe data. Oke, baik. Hari ini di minggu ke-6 kita akan membahas tentang struktur kontrol pada Visual Basic. Struktur kontrol
ya yang kita akan bahas, yaitu yang pertama ada dimensi struktur kontrol, ada jenis struktur kontrol pada Visual Basic, struktur kontrol keputusan, struktur kontrol perulangan. Dari keempat ini yang akan kita bahas di pertemuan ke-6 itu hanya 3, yaitu definisi, jenis struktur kontrol keputusan. Untuk struktur kontrol perulangan itu akan dibahas di pertemuan ke-7. Definisi struktur kontrol. Apa sih struktur kontrol itu? Di dalam bahasa pemrograman adalah perintah dengan bentuk struktur tertentu yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya program. Biasanya struktur kontrol ditulis untuk memenuhi beberapa keadaan. Yang pertama, mengulang sebagian rutin karena tidak terpenuhinya suatu kondisi. Terus yang kedua, melanjutkan sebuah pernyataan bila kondisi tersebut terpenuhi. Yang ketiga, memilih sebuah pilihan dari beberapa alternatif bila sebuah kondisi terpenuhi. Jenis-jenis struktur kontrol pada Visual Basic. Yang pertama ada struktur kontrol keputusan, yang kedua ada struktur kontrol perulangan. Apa sih struktur kontrol keputusan? Yaitu digunakan untuk memutuskan kode program mana yang akan dijalankan berdasarkan sebuah kondisi. Kalau struktur pengulangan digunakan untuk melakukan pengulangan sebuah kode program. Di sini ada bentuk umum pada struktur kontrol keputusan. Ya. Yang pertama ada if, kondisi then, ya, pernyataan if then. If kondisi then, pernyataan 1, ya, else pernyataan 2, and if. If kondisi 1, then pernyataan 1, else. If kondisi 2, then pernyataan 2, and if. Select case, ya, select case pilihan. Case pilihan 1, kode program 1, case pilihan 2, kode program 2, case else, kode program and select. Di sini ada contoh struktur kontrol if, ya, di mana saya membuat program perhitungan atau menghitung grade nilai, ya, seperti yang ada di layar kalian, di monitor kalian. Saya sudah mendesain, ya. Oke, sini ada aplikasinya, ya. Saya sudah mendesain. Ada beberapa, ya, objek yang saya akan gunakan di perhitungan grade ini. Ada yang tahu ada berapa sih objek yang saya gunakan pada program penghitung grade nilai ini? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Muhammad Hadi Pratama. Oke, Muhammad Adi Pratama. Silakan Muhammad Adi. Objeknya ada 2, yaitu maksudnya 2 jenis ya. Ada text box dan comment button. Text boxnya ada 2, comment buttonnya ada 3. Yang grade nilai hapus keluar nih yang timbul. Oke, untuk program menghitung grade nilai tersebut benar ya, yang tadi dikatakan oleh Hadi itu ada 2 text box dan 3 comment button. Oke, kita lihat. Ternyata saya menggunakan 2 objek ya, 2 objek yaitu ada text box dan comment button. Ya benar ya, Hadi. Sini ada beberapa objek dari toolbox yang digunakan, yaitu ada 2 text box dan 3 buah comment button. Kemudian masing-masing dari button tersebut atau dari objek tersebut, kita atur propertiesnya dari masing-masing si objek. Yang pertama, itu ada text box 1, ya. Name-nya kita ganti teksnya nilai, teksnya kita kosongkan. Text box 2, name-nya kita ganti dengan teksnya grade, teksnya kita kosongkan. Comment 1, name-nya kita ganti jadi CMD grade, caption-nya adalah grade nilai. Comment 2, name-nya kita ganti CMD hapus, caption-nya adalah hapus. Comment 3, name-nya sama dengan CMD keluar, caption-nya adalah keluar. Oke, sebelum kita menjalankan program, pasti kita harus menyisipkan dulu ya sintak dari program tersebut.
Minggu lalu, pertemuan sebelum-sebelumnya sudah saya bahas, kalau kalian mau menjalankan sebuah program pada Visual Basic, dilihat objek apa saja yang akan menjadikan sebuah aksi dari aplikasi kalian. Nah, kebetulan dari aplikasi penghitungan grade nilai tersebut, aksi apa saja yang akan digunakan itu ada 3 common button. Yang pertama ada common button grade nilai, terus ada common button hapus, dan common button keluar. Yang pertama kali kita sisipkan yaitu adalah common button grade nilai. Berarti caranya adalah button tersebut ya, kita double klik. Kalau sudah di double klik, nanti dia akan keluar tempat penulisan codingan dan kita sisipkan codingannya tersebut di dalam objek common button. Berikut adalah sintaknya. Ya. Di dalam sintak di common button grade nilai tersebut, kita akan masukkan proses tentang if then. Nah, di dalam proses if then ini saya sisipkan ada operator ya, operator logika yang minggu lalu sudah saya bahas. Ya, ada operator logika AND, OR, XOR, dan NOT, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan AND. Ada yang masih ingat syarat keluarnya operasi logika AND kalau dia memenuhi syarat itu bagaimana? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa menjawab? Boleh, Bu. Saya, Siapa? Bu. Devi Andini. Oke, Devi Andini. Silakan Devi. Kalau operator N itu kalau kondisi 1 dan kondisi 2 bernilai true atau terpenuhi, maka nanti outputnya juga bernilai true. Oke, baik, betul ya yang tadi disampaikan sama Devi, kalau operator logika N, kalau kondisi 1 dan kondisi 2 itu terpenuhi atau dia bernilai true atau dia bernilai benar, maka akan keluar yaitu adalah benar, yaitu true. Oke, kita lihat ya di sini. Sini ada privat sub CMD grade ya, underscore click berarti common grade pada nilai tersebut mempunyai aksi 1 kali ya, diklik 1 kali dia akan melakukan aksinya. Bu, kalau misalkan di double klik Bu 2 kali kita mengklik bagaimana? Berarti adalah underscore double klik, bukan lagi underscore klik. Oke, di mana dimensi nilai, yaitu S-nya adalah integer, nilai sama dengan teksnya nilai dot text. Ya. If nilainya berapa nih? Anggap contoh ya, contoh kita akan menginput nilainya dari 85. Kita lihat nih di kondisi if tersebut untuk nilai 85. If mana nih yang memenuhi syarat akan keluar grade ya dari yang saya sudah input. Oke, kita lihat if yang pertama. Jika if nilai 85 itu lebih besar dari 60, iya, tapi di sini kondisinya adalah nilai ya, nilai lebih kecil dari 60. Jadi kalau 85 lebih kecil dari 60, tidak, karena 85 itu lebih besar ya dari 60. Berarti if yang pertama tidak memenuhi syarat. Kita baca lagi if yang kedua. Jika if nilai 85 lebih kecil ya atau lebih besar dari 60, ternyata lebih besar ya. 65 itu lebih besar dari sama dengan 60. Oke, and kita lihat 85 lebih kecil dari 70. Tidak, karena 85 itu lebih besar dari 70. Maka if yang kedua tidak bakal bisa dikerjakan atau tidak mengeluarkan sebuah output. Kita lihat if yang ketiga, yaitu adalah if nilai 85 lebih besar dari sama dengan 70, benar. And ya, dilihat 85 lebih kecil dari 80 enggak? Enggak, karena 85 tersebut lebih besar dari 80. Berarti if yang ketiga pun tidak memenuhi syarat, maka tidak akan mengeluarkan sebuah output. Kita baca nih, kita lihat lagi if yang keempat. Jika if nilai 85 lebih besar
sama dengan 80? Betul, karena 85 memang lebih besar ya dari 80. Benar ya kondisi yang pertama. Kita lihat nih kondisi kedua. N nilai 85 lebih kecil dari 90. Ternyata lebih benar. Jadi kondisi 1, N kondisi 2 ternyata memenuhi syarat nih. Dua-duanya memenuhi syarat. Oke, berarti benar, N benar, maka akan keluar yaitu adalah true atau benar. Statement apa lagi nih akan dikerjakan? Yaitu adalah then. Ya, then txt grade.text sama dengan grade nilai Anda sama dengan B. Berarti kalau saya input 85, saya klik ya grade nilai, maka akan keluar adalah grade nilai Anda sama dengan B. Sesudah itu, if yang selanjutnya bagaimana, Bu? If yang selanjutnya tidak akan melakukan statement berikutnya, karena di if yang keempat, dia sudah memenuhi syarat. Maka dia akan mengakhiri, yaitu adalah end if, dan mengakhiri keseluruhan program, yaitu adalah end sub. Terus kita masuk ke command hapus ya, sisipkan juga sintaknya, yaitu adalah txt, ya, txt nilai dot text sama dengan kutip 2 kutip 2. Kutip 2 maksudnya apa nih Bu? Kutip 2 adalah karena kita mau menghapus, tadi kita sudah menginput nih nilai 85 dan keluarnya adalah grade nilai Anda sama dengan B, kita mau hapus. Berarti kan jatuhnya kita mau membersihkan ya, membersihkan dari textbook tersebut. Ya sintaknya adalah kutip 2 kutip 2. Ya, text grade dot text sama dengan kutip 2 kutip 2. Command keluar ya, command button keluar, sintaknya apa nih? Yaitu adalah N. Karena fungsinya untuk keluar dari program, sintaknya hanya N saja. Oke, berikut output-nya. Ya, berikut output-nya, jangan lupa kalau sudah mendesain, tidak ada kesalahan lagi di sintaknya, kalian running di Visual Basic-nya, nanti akan tampil seperti ini. Kalian input nilai 85, kalian klik grade nilai, maka akan muncul grade nilai Anda sama dengan B. Kalau 85 dan kalimat atau tulisan grade nilai Anda sama dengan B mau kalian bersihkan atau kalian mau hapus, kalian bisa klik adalah button hapus. Kalau kalian mau selesai dari aplikasi tersebut atau jatuhnya perhitungan si grade nilai itu, apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa mengklik tombol keluar, maka akan keluar dari aplikasi tersebut. Oke, kita lanjut. Sini ada contoh struktur kontrol Silecast ya. Saya di sini membuat program untuk mencari nama-nama planet ya, untuk mencari nama-nama planet ya, planet yang kita tahu itu ada 8 planet ya. Oke, masih sama desainnya dengan grade nilai tadi, cuma di dalam aplikasi ini atau program ini prosesnya sudah berbeda. Oke, kita lihat. Oke, ternyata saya masih memakai beberapa objek ya. Ada 2 objek. Yang pertama ada 2 buah textbox, yang kedua ada 3 buah command button. Nah, kemudian kita atur, jangan lupa ya, kita harus atur di properties dari masing-masing si objeknya tersebut. Yang pertama textbox 1, name-nya adalah sama dengan teks angka. Ya, teksnya kita kosongkan, terus textbox 2, name teksnya planet. Teksnya saya kosongkan. Command 1, name-nya kita ganti CMD planet, caption-nya planet. Command 2, name-nya CMD hapus, caption-nya adalah hapus. Nah, command 3, name CMD keluar, caption-nya adalah keluar. Oke. Apalagi yang harus kita lakukan? Jangan lupa tadi ada 3 command button. 3 command button tersebut mempunyai aksi ya, masing-masing mempunyai aksi. Yang paling pertama adalah planet ya, command planet. Berarti kita double klik kembali untuk menyisipkan sebuah program. Ya, kita double klik, ya, nanti akan keluar adalah private sub cmd underscore click. Ya, karena kita mempunyai aksinya hanya sekali ya, mengklik 1 kali langsung keluar outputnya. Di mana dimensi nama planet as string. Berarti nanti inputannya output yang keluarnya yaitu adalah kalau saya input angka 1,
maka keluarnya adalah Merkurius. Merkuriusnya adalah tulisannya bentuknya adalah string. Ya, tipe datanya adalah string. Oke. Select cache, value, txt angka, dot text. Ya, berarti saya masukin adalah angka. Cache 1. Ya, nama planet Merkurius. Cache 2 nama planetnya Venus, cache 3 nama planetnya Bumi, cache 4 nama planetnya Mars, cache 5 nama planetnya Jupiter, cache 6 nama planetnya Saturnus, cache 7 nama planetnya Neptunus, dan cache 8 adalah Uranus. Kalau misalkan saya menginput lebih dari 8 ya, 8 nama-nama planet, apa yang akan keluar itu adalah cache select. Cache select nanti ada keluar bentuknya message box ya, message box. Jadi ada kotak pemberitahuan bahwasannya di situ diberitahu ya, diberi informasi bahwasannya saat ini jumlah planet yang diketahui itu ada 8. Nanti ada button OK only, PB OK only. Jadi kita klik OK, dia akan balik lagi ke tempat penginputan awal, yaitu adalah select cache. Kamu mau input cache yang berapa? Oke, and select txt.planet ya, txt.planet.text sama dengan nama planet. Insert. Oke. Untuk command hapus dan command button keluar, jangan lupa kita sisipkan kembali sintaknya. Untuk command button hapus, kita sisipkan adalah txt angka, text sama dengan kutip 2, txt planet, text sama dengan kutip 2. Untuk command button hapus, kita sisipkan adalah sintaknya hanya N saja. Ingat ya, paling gampang ya kalau command button keluar sintaknya cuma N. Udah, karena kita selesai mengakhiri dari sebuah aplikasi atau program kita. Berikut adalah outputnya. Jadi kalau misalkan saya kliknya planetnya 4, angka 4 nih, maka keluar di kita klik tombol planet, ya keluar adalah ya planet yang keempat itu apa? Yaitu adalah Mars. Kalau misalkan saya inputnya 8, Bu, berarti saya klik tombol planet, yang akan keluar adalah Uranus. Ya. Oke. Kalau saya klik hapus, berarti 4 sama Mars tadi itu akan dibersihkan atau posisinya kembali seperti semula, yaitu adalah kosong. Kalau saya klik keluar, ya akan keluar dari pemrograman tersebut atau aplikasi tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak untuk if dan select cache? Ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Baik. Nasamura. Oke, baik Nasamura. Silakan Nasamura. Mau bertanya tentang Yang apa? di bagian select cache tadi, Bu. Boleh? Oke, saya back dulu. Oke, baik. Nah, itu yang di select cache-nya itu kalau menggunakan inputnya kayak string atau kata itu bisa nggak, Bu? Baik. Oke, jadi saya langsung jawab ya. Bu, kalau misalkan cache-nya saya ganti dengan string, bisa atau tidak? Di sini kan saya cache-nya saya bentuknya angka. Kalau string bisa nggak sih, Bu? Bisa. Cuman balik lagi ya, ada syaratnya ya. Terkadang kalau kita menulis sebuah string itu kan ada yang kita campuran di situ ada yang huruf besar sama huruf kecil ya. Jadi angka lebih baik ya Nasamura kalau emang kamu memakai stringnya pakainya huruf kecil semuanya. Jadi nanti pas mau kalian input sebuah cache select ya, posisinya ya kamu huruf kecil semuanya. Jadi misalkan cache 1, di sini kan cache satunya angka ya. Berarti kalau misalkan kamu mau dijadikan string, berarti kan cache-nya adalah SATU. Ya, seperti itu ya. Berarti cache 2 adalah DUA. Ya. Ini tapi jangan lupa semuanya kamu tulis pakai huruf kecil. Jadi nanti pas kamu input, kamu tidak salah. Karena kamu sudah menyisipkan di programnya, ya di sintaknya, kamu pakai huruf kecil semua. Jelas Nasamura? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanyakan? Saya Bu, Sangsang Bayu Bu. Oke, Sangsang Bayu, silakan. Saya ingin bertanya untuk perbedaannya struktur if then sama struktur control select case itu apa Bu? Oke, baik. Ini saya kasih contoh kembali ya, sintaknya aja biar kalian bisa langsung mengerti. Kalau if then ya, if then di sini kan
dia menanyakan kondisi tersebut memenuhi syarat nggak sih? Kalau dia memenuhi syarat, maka dia selesai nih mengerjakan if then yang pertama. Berarti if then yang selanjutnya tidak usah dijalankan. Kebetulan ya contoh saya ini kan 85 ya, Sangsa Bayu. Jadi untuk if yang pertama kan dia belum memenuhi syarat. Jadi dia akan nanya nih, if then yang kedua. Ternyata if then yang kedua tadi pun masih belum memenuhi syarat ya. Berarti dia nanya lagi if yang ketiga sampai yang ketiga masih belum memenuhi syarat, dia akan menanyakan lagi if yang keempat. Ternyata tadi di if then yang keempat, alhamdulillah ya sudah memenuhi syarat. Karena sudah memenuhi syarat, statement apa lagi nih yang akan dikerjakan? Yaitu adalah then. Then text grade dot text sama dengan grade nilai Anda sama dengan adalah B. Berarti yang saya input 85 nanti akan keluar adalah grade nilai Anda sama dengan B. Ya, dia akan mengakhiri syntax and if-nya. Berarti tidak ada lagi nih if yang akan dijalankan di proses angka 85. Ya, berarti langsung dia tutup proses keseluruhan dengan ensub. Kalau yang di select case bagaimana? Ya, kalau yang select case posisinya adalah namanya select. Nah, berarti kita menginput ya select case. Select case berapa nih yang saya akan input? Kebetulan tadi saya inputnya case 4. Berarti yang dibaca yaitu langsung ke case 4. Karena perintahnya kan select case. Case berapa yang saya input? Yaitu adalah 4. Berarti langsung baca case-nya 4. Yang keluar adalah marks. Beda ya. Kalau tadi, if tadi kan dia lihat kondisi. If yang pertama dia tidak memenuhi syarat, dia baca if yang kedua sampai if yang keempat dia memenuhi syarat. Tapi kalau di select case berapa nih yang saya akan input angkanya? Ternyata saya inputnya 4. Langsung dengan perintah select, dia akan tertuju ke case 4. Tanpa dia membaca case 1, benar nggak sih, case 2, benar nggak sih, case 3, benar nggak sih, tidak seperti itu. Jadi select case 4, case 4 yang langsung akan muncul, akan langsung membaca. Di case 4 yaitu adalah nama planetnya adalah Mars. Jadi kalau misalkan saya milihnya case 9, Bu, di antara ke-8 itu kan tidak ada ya planet yang ke-9, maka langsung dia akan memberikan sebuah output message box ya. Saat ini jumlah planet yang diketahui ada 8. Berarti kamu suruh menginput case yang balik lagi seperti itu. Paham? Jelas? Paham, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, kalau sudah jelas semuanya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas untuk materi hari ini? Jelas, Bu. Oke, Cukup baik. jelas, Bu. Baik. Oke, di sini ada tugas ya. Tugasnya ada 2. Ada tugas if then else sama select case ya. Kalian bisa dilihat dari kedua tugas tersebut ya. Perintahnya untuk apa saja. Oke, untuk yang pertama itu kalau misalkan saya masukkan angka genap, berarti yang keluar adalah genap. Angka ganjil yang keluar adalah ganjil. Pakai statement if then else. Kalau yang nomor 2 itu tentang nama-nama hari. Kalau saya input 1, dia akan keluar Senin. Kalau saya input lebih dari 7, ya lebih dari 7, berarti yang keluar adalah nama-nama hari hanya ada 7. Oke, di sini ada note-nya. Mulai dari 1 Senin sampai dengan hari Minggu adalah yang ke-7. Oke, baik. Tugas tersebut ya, jangan lupa dikumpulkan di email saya yaitu kartika.nuramada@gmail.com. Nah, deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya jam 8 malam hari ini juga. Oke. Kalau masih ada yang masih mau ditanyakan, silakan bisa bertanya via WhatsApp atau Telegram. Sampai sini sudah paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman semua. Semoga materi ini dapat dimengerti dan diterima oleh teman-teman semuanya.
Saya tutup pertemuan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.